Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama M. Arafi Rizdaullah, NPM 2257021004, Program Studi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama hingga hari terakhir. Berikut adalah materi PKKMB Universitas Lampung hari pertama dengan materi Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital dengan pemateri Irjen Pol Dr. Ahmad Wiagos, SIK MSI MM, diwakilkan oleh Sudut Cyber Yusriandi YSIK M Medcom. Yang pertama adalah Undang-Undang ITE, yang kedua adalah Pasal 27. Pasal 27 di sini ada 4 ayat, yang ketiga adalah Pasal 29, yang keempat Pasal 30, dengan Pasal 30 4 ayat. Yang kelima adalah pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk 6. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya, pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access, judi online. Dan yang ketujuh adalah tips agar terhindar jeratan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang di sini ada 6 triknya agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Pemateri yang kedua berjudul pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan. Pemateri Dr. Susetia Herawati, STMSI. Poin yang pertama adalah menciptakan mahasiswa berkarakter dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Yang kedua adalah bullying. Poin ketiga kutipan Bung Karno. Poin keempat generasi muda sebagai warga Indonesia. Yang kelima, tanggung jawab generasi muda. Yang keenam, mahasiswa itu bukan man of meeting, tetapi man of analysis. Yang ketujuh, tulisan Bapak Sito sebagai bahan diskusi. Pemateri ketiga dengan judul penguatan karakter mahasiswa, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Dengan pemateri Prof. Dr. KH Said Akil Siroj, MA, Mustasyar PBNU. Dengan poin 1-6. Dilanjutkan dengan materi PKKMB Universitas Lampung hari kedua dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan pemateri Profesor Dr. Heriandi SHMS sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang pertama adalah Visi Indonesia 2045 dengan 4 visi. Yang kedua, pilar Visi Indonesia 2045 dengan 4 pilar Visi Indonesia 2045. Yang ketiga adalah tantangan. Yang keempat, globalisasi. 5. Bonus demokrasi. 6. Indikator profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedelapan, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kesembilan, contoh bentuk pembelajaran. Yang kesepuluh adalah hak mahasiswa. Untuk contoh bentuk pembelajaran ada 8 contoh bentuk pembelajaran. Pemateri kedua dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat dengan pemateri Profesor Dr. Asep Supahan, SKED, MKes, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Poin pertama, lingkungan hidup. Poin kedua, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Yang ketiga adalah pengelolaan lingkungan hidup menjadi kelestarian bumi. Yang keempat, kampus sehat. Yang kelima, upaya kampus sehat Unila. Yang keenam, mobil listrik, electric vehicle Unila EFU number 1. Yang ketujuh, ranking 15 UI Green Metric dari 101 universitas. 8. Pengendalian COVID-19. 9. Manajemen risiko. 10. Pentingnya manajemen risiko. Yang ke-11, contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. Pemateri kedua dengan judul Etika dan Norma Kehidupan Kampus dengan pemateri Profesor Dr. Yulianto MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Poin pertama, menjadi mahasiswa ideal. Berarti, yang kedua, kuliah tujuannya tidak hanya mengejar IPK. Yang ketiga, tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Ada 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. 4 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Ada 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang kelima, cara menjadi mahasiswa ideal. 5 cara menjadi mahasiswa ideal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau PPKS sebagai berikut. 7. Bentuk kekerasan seksual dapat terjadi secara 4 contoh, yaitu verbal, non-fisik, fisik, teknologi informasi, dan komunikasi. 8. Pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan melalui pembatasan pertemuan individual. Pemateri ketiga dengan judul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi dengan pemateri Profesor Insinyur Suharso PhD, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK. Poin pertama, ICT Staging Universitas Lampung dengan 5 poin. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga adalah infrastruktur dengan 5 poin. Yang keempat, fasilitas dan layanan dengan 3 poin. Lanjutkan dengan materi PKKMB Universitas Lampung hari ketiga dengan materi pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme dengan pemateri Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono SSI MT Dekan IPA Universitas Lampung. 1. Menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan society 5.0. Yang kedua, aktivitas pembelajaran merujuk pada 8 jenis pembelajaran di luar kampus menurut Kemdikbud, yaitu 8 poin. Kompetisi umum dan profesi masa depan dari poin A sampai dengan S. Yang keempat, tujuan pendidikan tinggi. Materi kedua, sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik dengan pemateri Dr. Eng Heri Satria, SSI MSI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Poin pertama, pendidikan tinggi dengan 3 poin, pendidikan profesi, pendidikan vokasi dengan 4 poin, tahun akademik dengan 3 poin, satuan kredit SKS, perkuliahan responsi, tutorial dengan 3 poin, satuan kredit semester, seminar atau kegiatan sejenis dengan 2 poin, satuan kredit semester SKS, praktikum, PKL, penelitian, PKM, dan lain-lain dengan 1 poin. Kedelapan, mengulang dan menghapus mata kuliah, 4 poin. 9. Predikat kelulusan 3 poin. Pemateri ketiga dengan judul Etika dan Norma Kehidupan Kampus dengan pemateri Profesor Dr. Yulianto MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang pertama, tugas pokok dari poin A sampai I. Yang kedua, uang kuliah tunggal UKT. Poin A, poin B. Yang ketiga, problem UKT penurunan nilai UKT. Ada 4 poin. Yang keempat, saksi keterlambatan pembayaran UKT 2 poin. Pemateri ketiga, prestasi kegiatan kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan. Pemateri Dr. Renat Pronius Marjunus, SSI MSI Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang pertama, tim minat bakat FIPA Unila dari poin A sampai M. Yang kedua, kompetisi mahasiswa tingkat FIPA dari A sampai F. Yang ketiga, organisasi kemahasiswaan FIPA Unila dari poin A sampai J. Surat keterangan pendampingan ijazah atau SKPI. Sekian, terima kasih. Lanjutkan dengan materi PKKMB hari terakhir dengan judul Perkenalan dengan Pimpinan Jurusan dengan pemateri Jani Master SSI, MSI, Dokter. Yang pertama, program studi biologi berdiri pada tahun 1989. Biologi merupakan jurusan tertua bersama dengan matematika dan disusul oleh kimia dan fisika. Poin kedua, program studi biologi terbagi menjadi 2. Poin A dan poin B. Yang ketiga, tingkatan gelar sendiri terbagi menjadi poin A sampai D. Yang keempat, visi biologi murni. Yang kelima, visi biologi terapan. Yang keenam, gedung biologi. Poin A sampai G. Yang ketujuh, gedung lab biologi dengan poin A sampai E. Pemateri kedua dengan judul Peraturan Akademik dan Sistem Perkuliahan dengan pemateri Rohma Agustrina, PhD. Yang pertama, peraturan akademik dengan poin A sampai D. Yang kedua, tujuan biologi adalah merealisasikan visi misi biologi murni dan biologi terapan. Yang ketiga, SKS, sistem kredit semester adalah poin yang wajib diambil mahasiswa satu semester. Mahasiswa wajib mengambil 22 sampai 24 SKS. Jadi dalam 7 semester menjadi 144 SKS. Yang keempat, pembimbing akademik sebagai pembimbing mahasiswa selama menempuh studi. Yang kelima, pembimbing skripsi sebagai pembimbing mahasiswa selama menempuh studi. 6. Menempuh studi skripsi. 6. Sistem perkuliahan dari poin A sampai G.
Pemateri ketiga dengan judul Bimbingan Akademik dan Perilaku Mahasiswa dengan pemateri Nuning Nur Cahyani Dura MSc. Yang pertama, pembimbing akademik adalah dosen ditugaskan oleh Kajut dan mendapat pengesahan dari Dekan. Yang kedua, semester awal kita belajar tentang pendidikan etika dan kearifan lokal. Yang ketiga, setiap mahasiswa wajib mendapatkan satu pembimbing akademik. Yang keempat, peran pembimbing akademik dari A sampai E. Yang kelima, perilaku adalah salah satu bentuk karakteristik mahasiswa selain buku wajib, kode etik, dan sivitas akademik Unila. Yang keenam adalah sivitas akademik dari poin A sampai E. Yang ketujuh, etiket adalah perilaku yang menyangkut tata krama atau sopan santun antara satu orang dengan orang lain. Etiket terbagi menjadi A sampai D. Yang kedelapan, norma adalah standar cara umum tentang kehidupan yang berlaku di lingkungan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video YouTube channel saya. Bila ada salah kata ataupun salah kalimat, mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian, terima kasih atas penyampaian evaluasi PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama hingga hari terakhir. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.